Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Febriani Lumbandraja, NPM 19010101028 dari grup PGA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Juniagus Simaremare, SPD MSI. Baiklah, di video ini akan membahas tentang yang pertama pengertian menulis di kelas tinggi, yang kedua tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi, yang ketiga jenis-jenis menulis di kelas tinggi, yang keempat metode pembelajaran menulis di kelas tinggi, yang kelima pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi, yang keenam strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi, dan yang terakhir adalah tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Baiklah, yang pertama adalah pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis adalah menurunkan, menirukan, atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain tersebut dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut sehingga mereka dapat memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Definisi tersebut menurut Tarigan pada tahun 1985. Pengertian menulis menurut Suparno dan Yunus. Menulis adalah aktivitas menyampaikan pesan dengan menggunakan tulisan sebagai medianya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah serangkaian kegiatan untuk mengemukakan pendapat atau ide atau gagasan dalam bentuk lambang bahasa tulis agar dapat dibaca oleh orang lain. Menulis merupakan serangkaian proses kegiatan yang kompleks yang memerlukan tahapan-tahapan dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan sehingga pembaca dapat memahami isi dari gagasan yang disampaikan. Materi B adalah tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tujuan. Menurut Abdurrahman dan Waluyo, menyatakan bahwa tujuan menulis siswa di sekolah dasar adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik. Dengan menguasai keterampilan menulis, maka siswa dapat meningkatkan kecerdasannya, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan keberanian, dan dapat mendorong motivasi anak untuk mencari dan menemukan informasi. Selanjutnya adalah fungsi menulis di kelas tinggi. Dengan menulis dapat mengenali potensi yang ada pada diri yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditulis. Fungsi yang kedua, melalui menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan yang ingin dikemukakan dalam tulisan dalam bentuk teks. Yang ketiga, dari menulis dapat memperluas wawasan kemampuan dalam berpikir, baik dalam bentuk teoritis maupun dalam berpikir terapan. Yang keempat, permasalahan yang kabur dapat dijelaskan dan dipertegas melalui kegiatan menulis. Yang kelima, melalui tulisan dapat menilai gagasan sendiri secara objektif. Yang keenam, dengan menulis dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat. Yang ketujuh, dengan menulis dapat membiasakan diri untuk berpikir dan membaca secara tertib. Yang kedelapan, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Selanjutnya adalah jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Pembelajaran menulis di SD kelas tinggi dibedakan berdasarkan jenis tulisannya. Jenis-jenis menulis di SD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi merupakan ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman,
dan perasaan penulisnya. Langkah-langkah yang perlu diketahui siswa maupun guru dalam menulis deskripsi antara lain: yang pertama, cari sebuah topik atau tema. Yang kedua, rancang sebuah paragraf deskriptif tersebut. Misalkan kita buat dulu rancangan paragraf deskriptif tersebut. Yang ketiga, memperbaiki paragraf deskriptif. Nah, dari rancangan tadi kita perbaiki paragraf deskriptif tersebut. Dan yang terakhir adalah cek dan baca kembali. Cek dan baca kembali paragraf deskriptif yang kita buat. Selanjutnya adalah jenis-jenis menulis. Yang kedua yaitu narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang hanya menceritakan tentang suatu peristiwa. Dalam tulisan narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Jadi paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama, melainkan hanya menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga adalah jenis argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Yang keempat adalah eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pemahaman pembacanya. Yang kelima adalah persuasi. Menurut Tarigan pada 1994, paragraf persuasi adalah karangan yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Paragraf persuasif adalah sebuah tulisan yang mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti apa yang diinginkan penulis tersebut. Yang keempat adalah metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi antara lain yang pertama, metode langsung. Contoh penerapannya yaitu guru menunjukkan sebuah gambar tentang peristiwa banjir di sebuah desa. Nah, dari gambar tersebut siswa membuat tulisan tentang bencana tersebut. Yang kedua, metode komunikatif. Metode komunikatif dilakukan dengan teknik menulis dialog, kegiatan, ataupun aktivitas mereka. Yang ketiga adalah metode integratif. Metode integratif yaitu menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Contohnya, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang keempat adalah metode tematik. Menulis dengan semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang kelima adalah metode konstruktivistik. Belajar menemukan artinya guru menyampaikan informasi dan siswa melakukan proses mental atas informasi sehingga mampu menemukan langkah-langkah pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah metode kontekstual. Dalam metode kontekstual, konsepsi pembelajaran dalam menghubungkan mata pelajaran dengan dunia nyata. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan pembelajaran menulis menurut Freud dan Gill pada tahun 1986 dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi atau membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal berpendapat bahwa
pengetahuan orang mengenai struktur bahasa dan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Yang keempat adalah pendekatan formal. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Sedangkan pendekatan pembelajaran menulis yang sering dijumpai di sekolah dasar, terutama di kelas tinggi, dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif yaitu pendekatan yang menekankan pada keterpaduan keempat aspek keterampilan berbahasa, baik keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses ini memfokuskan pada keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Yang keempat adalah pendekatan tematis. Pendekatan tematis adalah pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai pemandu dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi antara lain, yang pertama, strategi menulis berdasarkan rangsangan visual, yaitu menyajikan gambar atau film, lalu siswa membuat karangan tentang gambar tersebut. Nah, dari gambar atau film yang ditayangkan, siswa dituntut atau disuruh untuk membuat karangan tentang gambar atau film tersebut. Yang kedua, strategi menulis berdasarkan rangsangan suara, yaitu menyajikan suara berbentuk dialog, ceramah, diskusi, atau tanya jawab, lalu siswa disuruh menulis informasi dari apa yang didengar. Yang ketiga, strategi menulis berdasarkan rangsangan buku, yaitu dengan cara menyajikan teks bacaan, lalu siswa disuruh membuat karangan berdasarkan teks yang dibacanya dari buku tersebut. Yang keempat, strategi menulis laporan, yaitu strategi menulis dengan melakukan kegiatan wawancara, mengikuti seminar, dharma wisata, dan lain sebagainya. Jadi menulis laporan ini, laporan ditulis dari hasil kegiatan wawancara, seminar, dan dharma wisata yang telah dilakukan oleh siswa. Yang kelima adalah strategi menulis surat. Strategi menulis surat dapat menulis surat resmi ataupun surat pribadi. Yang keenam, strategi menulis yang didasarkan pada tema tertentu, yaitu strategi siswa membuat keterangan sesuai topik yang telah ditentukan. Yang ketujuh, strategi menulis karangan bebas, yaitu karangan dengan tema dan sifatnya ditentukan sendiri oleh siswa. G. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran menulis harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pramenulis. Tahapan pramenulis adalah kegiatan awal atau tahap awal dan tahap persiapan sebelum memulai menulis. Yang kedua, tahap menulis. Hal-hal yang dapat dilakukan pada tahap menulis antara lain, yang pertama, penciptaan diksi. Dalam penciptaan diksi, siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif.
Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan topik yang dikembangkan. Yang keempat, pembuatan dan penjabaran topik. Topik harus dibatasi agar lebih fokus. Dan yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun sebuah wacana. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pasca menulis, merupakan tahap perbaikan atau revisi dari tulisan yang dibuat. Jadi tahap pasca menulis ini digunakan sebagai tahap untuk memperbaiki segala tulisan yang telah dibuat oleh siswa. Demikian pemaparan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.